Selanjutnya, bab 836, bertarung. Di dalam ruang kontrol, Kyu Chika dan prajurit lainnya menyaksikan adegan itu dengan gugup. Pergi dan mati, yang terbaik adalah mereka bertarung dan saling membunuh. Master Dewa Puai berkata, menatap tajam pada proyeksi. Perhatikan baik-baik, amati jurus apa yang mereka miliki, Kyu Chika menekankan. Meskipun kita semua tingkat kaisar, karena kita telah bersembunyi begitu lama, kita belum benar-benar bertarung dengan kaisar lainnya. Dan para penyerang ini telah bertarung begitu lama, kita harus mengamati dan mendapatkan pengalaman dengan mengetahui kartu as mereka. Kita harus mendapatkan warisan dan ruang harta karun. Hanya mengandalkan rencana tidak akan cukup. Kita harus mengandalkan kekuatan. Ya, tetua. Ketiga lainnya mengangguk. Mereka sudah siap untuk bertarung sampai mati. Pertarungan ini akan menentukan pertumbuhan seluruh ras mereka. Di dalam ruang harta karun pertama, Lo Feng menyimpan 3 kotak yang baru saja ia dapatkan. Pedang es dan lonceng ungu bergegas masuk dengan gila-gilaan. Ini adalah bagian dari harta karun seluruh ras. Itu pasti bernilai jauh lebih banyak daripada kaisar normal. Lonceng ungu berkomunikasi. Pedang es. Bahkan jika kita harus membakar sebagian dari tubuh keabadian kita harus mendapatkan harta itu. Aku tahu. Mata pedang es seperti mata ular berbisa kecil. Di antara mereka berdua, pedang es besar sementara lonceng ungu kecil dan kurus. Dalam hal kekuatan, lonceng ungu adalah kaisar puncak, sementara pedang es hanya kaisar tinggi. Sementara mereka berdua berkomunikasi, kecepatan mereka tidak melambat sama sekali saat mereka bergegas ke dalam ruangan. Lo Feng membalik untuk melihat 2 prajurit ras Cicang bergegas masuk. Lo Feng membalik tangannya, dan pedang bayangan darah muncul. Pada saat yang sama, sayap perak di punggungnya mulai mengepak-ngepak. Tanaman rambat awan kontak bantu menghentikan mereka. Lo Feng memerintahkan. Tanaman rambat tipis muncul dari lengannya. Saat mereka melesat keluar, mereka mulai membengkak dengan cepat, terbelah menjadi sejumlah besar tanaman rambat dan daun, bergegas seperti tsunami ke arah 2 prajurit. Meskipun tanaman rambat awan kontak hanya tingkat pejabat puncak, dalam hal ketahanan dan kekuatan regenerasi, kekuatannya mirip dengan manusia kaisar rendah. Mungkin perbedaannya dibandingkan dengan lonceng ungu puncak dan pedang es tinggi masih besar. Namun hanya memperlambat dan menghentikan adalah sesuatu yang masih bisa dilakukannya dengan mudah. Awan darah, lonceng ungu melaung. Wah, 2 bunga berdarah melesat keluar dari bagian pinggangnya, memanjang dan dengan cepat membengkak. Bunga-bunga besar itu seperti langit-langit itu sendiri, memblokir sejumlah besar tanaman rambat. Tanaman rambat mencoba memanjang melalui bunga-bunga itu, namun ujung bunga-bunga itu dipenuhi duri tajam. Mereka mulai menggigit tanaman rambat awan kontak dengan gila-gilaan. Dalam hal menyerang, tanaman rambat awan kontak jelas lebih lemah. Ia dengan gila-gilaan melilit musuhnya. Keduanya bertarung dan berimbang. Sangat jarang keabadian normal dan bahkan pejabat memiliki bentuk kehidupan tanaman. Itu hanya umum di antara para kaisar. Namun biasanya mereka hanya berhasil menumbuhkannya ke tingkat jenderal puncak atau pejabat rendah. Lo Feng mengerapkan dahi pada adegan itu. Saya tidak mengharapkan lonceng ungu memiliki bunga iblis darah pejabat puncak. Jangan berpikir untuk melarikan diri. Lonceng ungu memutar wajah jeleknya menjadi senyum jahat. Lo Feng mengepakkan sayapnya dan menjadi berkas cahaya kabur. Ingin melarikan diri melalui pintu masuk selebar 100 meter. Sangat merepotkan terjebak di ruangan kecil ini. Namun saat ia keluar, itu akan jauh lebih mudah. Kakal, tawa menusuk telinga bergema saat pedang besar menebas ke arah Luo Feng. Hancur! Sebuah cahaya perak menyilaukan merobek ruang seperti aliran, menghilangkan tebasan pedang besar, menyebabkan ruang di sekitarnya hancur seperti kaca. Namun, itu dengan cepat pulih. Kecepatan Luo Feng terpengaruh meskipun ia menghilangkan serangan musuh. Pada saat ini, sebuah suara bergema dari belakang. Yang, saya di sini untuk membantu Anda. Harimau penusuk. Luo Feng senang di dalam. Memang sulit baginya untuk melarikan diri dari ruangan. Tapi, dengan harimau penusuk di sini, ia secara alami bisa bertarung atau menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Ah, harimau penusuk!
Lolongan menusuk telinga bergema dari ruangan. Lonceng ungu yang kecil dan kurus berbalik dan ekspresinya jahat. 3 jam berapi-api muncul di depannya, masing-masing menyebabkan ruang runtuh di sekitarnya. Setelah itu, mereka semua terbang menuju harimau penusuk yang memegang 2 kapak besar. Hahaha, harimau penusuk tertawa gila. Belah, ia menggunakan kapak kirinya untuk melindungi dirinya saat kapak kanannya menebas ke bawah. Tebasan ini menyebabkan tanah dan langit terbelah. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan ruang di sekitar menjadi tidak teratur. Lonceng ungu menggertakkan giginya dan menggunakan jam apinya untuk memblokir kapak yang menebas ke bunga iblis darah. Boom! Kapak berbenturan. Kekuatan benturan itu menyebabkan ukiran tentang menara berkedip. Kemudian, mereka menerima beban serangan, meninggalkan menara tidak rusak. Pedang es, Anda dan awan darah, serang manusia itu bersama. Saya akan menghentikan harimau penusuk. Lonceng ungu melolong. Tunggu, begitu Chang'an Mas tiba, kita pasti akan menang. Kita tidak perlu mengalahkan mereka, cukup blokir pintu masuk dan jangan biarkan mereka keluar. Kita pasti akan menang. Serahkan padaku, pedang es melolong. Lonceng ungu dan harimau penusuk bertarung di luar pintu masuk, sementara Luo Feng dan pedang es bertarung di dalam. Luo Feng bergegas berulang kali, meskipun ia bisa menekan pedang es. Dengan pedang es yang berani menghentikannya, bersama dengan bantuan bunga iblis darah, Luo Feng tidak bisa melarikan diri. Kakao, lonceng ungu yang mulai lelah melihat berkas petir melesat dan sangat senang. Berkas petir itu adalah Chang'an. Ia berkelibat. Chang'an telah tiba. Minggirlah, ia melolong. Itu bergema langsung di dalam pikiran harimau penusuk. Serangan jiwa tanpa bentuk seperti baut yang kuat menyerang dengan gila-gilaan di dalam pikirannya, menghancurkan jejak roh di dalam tubuh kekekalannya. Meskipun Chang'an mahir dalam aplikasi tubuh, bukan jiwa, serangan jiwanya masih cukup kuat. Harimau penusuk merasakan jiwanya bergetar saat ia tergagap. Boom! Kaki besar Chang'an dengan keras menabrak kepala harimau penusuk, meremukkannya. Harimau penusuk terlempar keras ke dinding yang jauh. Dinding bergetar sedikit, dan ukirannya berkedip. Minggirlah! Chang'an berkomunikasi. Dimengerti. Lonceng ungu berkomunikasi melalui jiwa langsung ke bunga iblis darah. Awan darah, biarkan Chang'an Mas tiba. Pintu masuk yang sangat tersumbat dengan bunga dengan cepat membentuk jalur dan Chang Mas bergegas masuk. Di dalam ruangan, bunga iblis darah dan tanaman merambat awan kontak keduanya hampir mengambil seluruh ruangan, menyebabkannya menjadi dunia tanaman dan bunga. Manusia, Chang Mas bergegas lurus ke arah Luo Feng. Mati. Sebuah tombak petir kuno panjang muncul di tangan Chang Emas. Itu berkelebat saat Chang Emas mengaum dan tubuhnya menyusut satu ukuran. Namun cahaya emas mengelilingi seluruh tubuhnya, hampir seperti logam emas. Adegan ini membuat Luo Feng ketakutan. Teknik amplifikasi tubuh. Teknik amplifikasi tubuh akan menyebabkan perubahan pada tubuh. Chang Emas telah melepaskan jurusnya. Shoo! Chang Emas mengaum dan melambaikan tombaknya dan semua kekuatan terkonsentrasi di ujungnya. Di dalam ruangan kecil yang terbatas, itu bergerak mendekati kecepatan cahaya. Luo Feng tidak punya waktu untuk menghindar. Ia hanya bisa membungkus tubuhnya di sayapnya saat Chang Emas melepaskan tekniknya, menggunakan sayap untuk melindungi dirinya. Cich! Tombak petir berbenturan dengan sayapnya. Luo Feng terlempar ke belakang saat tombak petir terus mengenai dinding. Lebih tepatnya, tombak tidak menembus sayap, namun kekuatannya cukup kuat untuk menempelkan Luo Feng ke dinding. Apa? Chang Emas sangat terkejut. Saya tidak menghancurkan tubuhnya. Meskipun ia tahu sangat sulit untuk membunuh seorang kaisar, manusia yang ini hanya kaisar Tindi. Dengan kekuatan penuhnya, bahkan jika ia tidak membunuhnya, ia harusnya telah menghancurkan tubuhnya. Yang, saya akan menghentikan Chang Emas. Kaisar malam bergegas dalam kabur. Harimau penusuk sedang bertarung dengan lonceng ungu. Kaisar malam, Chang Emas berbalik, matanya berkelip dan mengaum pada kaisar malam. Meskipun Luo Feng telah memblokir serangannya, Chang Emas masih jelas bahwa ancaman terbesar di tim manusia adalah kaisar malam, diikuti oleh harimau penusuk. Mereka berdua kaisar puncak. Ancaman terkecil adalah Yang.
Pedang es, hentikan harimau penusuk. Chang Emas segera memerintahkan. Lonceng ungu, bahkan jika Anda harus membakar tubuh keabadian Anda, kita harus mendapatkan harta itu. Serahkan malam kepadaku. Oke. Lonceng ungu menggertakkan giginya dan seketika bergegas ke dalam ruangan. Pedang es bergegas untuk memblokir harimau penusuk. Adapun Chang Emas, ia melambaikan satu tangan, tumbak petir mendarat di tangannya saat tatapan dinginnya mendarat di Kaisar Malam. Tubuhnya bersinar dengan cahaya hijau dengan teknik amplifikasi tubuh. Tekanan tanpa bentuk yang ia berikan membuat Kaisar Malam bergidik. Ia harus berhati-hati. Membakar tubuh keabadian saya untuk mendapatkan harta itu. Lonceng ungu menggertakkan giginya karena matanya dipenuhi kegilaan. Luo Feng memegang pedang bayangan darahnya, menatap lonceng ungu. Pada titik kritis pertempuran ini, membakar tubuh keabadian seseorang adalah solusinya. Tapi sepertinya untuk mendapatkan harta, semua orang harus membakar tubuh keabadian mereka, pikir Luo Feng. Tapi, saya tidak memiliki tubuh keabadian. Serahkan harta itu atau mati. Mata lonceng ungu dipenuhi kegilaan. Boom! 3 jam api berputar. Mereka hampir seperti bintang kecil yang terbakar dengan hebat dan bergegas ke arah Luo Feng. Selanjutnya bab 837, bertarung habis-habisan. 3 jam api membakar ruang di sekitarnya menjadi partikel kecil. Mereka berputar dan membentuk bola api raksasa yang melesat ke arah Luo Feng. Bahkan mengendalikan ruang di sekitarnya dan memaksa Luo Feng ke sudut, membuatnya sulit bahkan untuk bergerak. Bola api yang luar biasa panas itu melesat. Mengendalikan ruang, Luo Feng mengepakkan sayapnya dan sayap itu dengan mudah merobek ruang yang ditekan, melepaskan perjalanan serangan. Siu, siu, siu. Ia meninggalkan 3 lengkungan yang terlihat, membuat jam itu tidak mengenai apapun kecuali dinding, menyebabkan ukiran itu sekali lagi bersinar dan meninggalkan dinding tanpa kerusakan lagi. Kecepatan yang menakutkan. Mata lonceng ungu dipenuhi kejutan dan kemarahan, meskipun ia tahu bahwa manusia ini mahir dalam kecepatan. Untuk menghindar di ruang terbatas seperti itu, membuatnya bingung. Serangan senjata roh benar-benar dihindari. Tentu saja serangan gabungan dari 3 jam apinya menjadi jauh lebih lambat bersama-sama. Namun pada jarak sedekat itu, bahkan Kaisar normal pun tidak akan bisa menghindar sama sekali. Lonceng ungu, jangan buang waktu. Kang Emas mengaum di dalam. Bangsat, meninggalkan yang merepotkan untuk dihadapi. Ia mengutuk dalam hati, setelah itu matanya berkilau saat ia melihat Luo Feng mengaum. Manusia pergi dan mati. Roh. Lonceng ungu mengamuk saat energi keabadian yang menakutkan meledak dari dalam tubuhnya, menyebabkan Kang Emas dan Kaisar Malam mengubah ekspresi mereka, membakar tubuh keabadiannya. Bagus, mata pedang es berkilau saat ia menyerang harimau penusuk. Hahaha, Kang Emas tidak bisa tertawa. Membakar tubuh keabadiannya. Yang akan dalam masalah. Harimau penusuk terkejut. Yang hati-hati, bukan hanya mereka yang memperhatikan apa yang terjadi. Di inti ruang kontrol, sekelompok prajurit asli menahan nafas dan juga menonton. Mereka kemudian bergumam, mati, mati, cepat dan mati. Di mata mereka, para penyerang ini lebih baik saling membunuh. Di dalam ruang harta karun, lonceng ungu membakar tubuh keabadiannya dan energinya tumbuh bahkan lebih kuat dari Kang Emas. Hancurkan, ia menatap dengan dingin pada Luo Feng, menempatkan sebagian energi keabadiannya yang membakar ke dalam 3 jam api, membuat mereka membentuk 3 bola api. Meskipun mereka terlihat seperti bola api normal, setiap salah satunya jauh lebih menakutkan dari sebuah bintang. Mereka dengan mudah menembus bintang seperti jarum besi menembus tahu. Luo Feng saat ini bisa memperlakukan bintang sebagai mainan. Namun melawan 3 bola api ini, ia hanya bisa bergantung pada sayap dan armor jenderalnya untuk melindunginya. Mereka secepat kilat terbentuk bersama dan menyerang. Luo Feng tahu, saya tidak bisa menghindar, saya hanya bisa bertahan. Karena 3 jam itu harus berputar untuk membentuk satu bola api sebelumnya, itu jauh lebih lambat. Kali ini mereka berburu bersama-sama dan diresapi energi keabadian yang membakar. Kekuatan mereka lebih dari 1000 kali lebih kuat. Seberapa cepat itu? Luo Feng hanya bisa bersembunyi di balik sayapnya dan menutupi dirinya. Boom, boom, boom. Jam pertama mengenai sayap Luo Feng dan menjatuhkannya ke dinding. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan seluruh ruangan bergetar. Ukiran-ukiran itu bersinar dengan gila dan mulai mengguncang menara. Ia menggunakan seluruh bangunannya untuk menghilangkan serangan. Jam kedua menghantam, kemudian jam ketiga. Luo Feng ditahan pada dinding. Ini... Pedang es menatap dengan mata terbelalak, wajah jeleknya terdistorsi. Wah,
Harimau penusuk membuka mulutnya lebar-lebar. Kaisar Malam bahkan tidak bisa berbicara, matanya dipenuhi kejutan dan kegembiraan. Bagaimana ini bisa? Kang Emas menghentikan serangannya terhadap Malam dan menatap adegan itu. Aku... Ekspresi lonceng ungu rumit, terkejut dan tidak percaya. Di dinding ruangan, Luo Feng secara bertahap meluncur turun dan berdiri kembali, tersenyum pada lonceng ungu di depannya. Saya benar-benar tidak menghancurkannya. Saya membakar 3% dari tubuh saya dan ia tidak meledak. Ia tertegun. Membakar tubuh keabadian sama dengan membakar jiwa seseorang. Jika saya membakar 50% dari tubuh keabadiannya, itu berarti kehilangan separuh jiwanya dan kekuatannya bahkan tidak akan 10% dari apa itu sebelumnya. Dan membakar terlalu banyak akan menyebabkan seseorang kehilangan terlalu banyak jiwanya dan tidak akan mampu mempertahankan kesadaran yang lengkap, jatuh ke dalam tidur. Tidur seorang dewa, ia akan secara bertahap memulihkan jiwanya dalam keadaan itu. Proses ini memakan waktu yang sangat lama, melewati triliunan tahun atau mungkin tidak pernah bangun sama sekali. Oleh karena itu, biasanya mereka hanya akan membakar 5% dari tubuh mereka. Memulihkan sebanyak ini tidak terlalu sulit. Menanamkan serangan dengan energi sebanyak itu seperti bagaimana ia melakukannya dengan 3 jam apinya, 3% dari energi keabadiannya sudah cukup, kecuali jika seseorang benar-benar memutuskan untuk menghancurkan diri sendiri. Penghancuran diri memiliki kekuatan mutlak dan keuntungan superior, dan itu akan mengurangi musuh mereka menjadi tidak ada. Lonceng ungu berpikir, membakar 3% dari tubuh keabadiannya setidaknya akan menghancurkan 10-20% dari tubuh keabadian lawannya. Itu normal. Namun, sayap Luo Feng bahkan tidak tergores. Bagus. Harimau penusuk mengaum dengan gembira. Yang, kemampuan hidup Anda benar-benar luar biasa. Apakah Anda memiliki tanaman kaisar puncak yang melindungi Anda atau bentuk kehidupan logam kaisar puncak? Malam berkomunikasi terkejut karena itu adalah probabilitas tertinggi. Bentuk kehidupan tanaman dan logam secara alami memiliki keuntungan dalam keadaan fisik mereka. Jika seseorang memiliki bentuk kehidupan tanaman puncak, tubuhnya akan jauh melebihi manusia kaisar puncak. Juga, kemampuan regenerasinya pasti bisa menahan serangan itu. Luo Feng tertawa. Malam dan harimau penusuk tidak bertanya lebih banyak. Siapa yang tidak memiliki as mereka sendiri? As yang mungkin terkait dengan kelangsungan hidup dan melarikan diri, hanya saja itu pada tingkat yang tidak masuk akal. Harta itu milik kita. Kaisar Malam berkomunikasi dengan gembira. Cepat dan melarikan diri dari ruangan. Kita akan melarikan diri nanti. Setelah kita keluar, kita akan teleport dan membagikan harta itu. Benar, ayo pergi. Adegan pertempuran telah berubah. Sebelumnya Kang Emas, lonceng ungu dan pedang es memiliki keuntungan. Mereka telah merencanakan agar lonceng ungu menghancurkan tubuh Luo Feng. Setelah dihancurkan, senjata dan cincin dunianya dan seterusnya akan terlempar kemana-mana. Tentu saja mereka bisa mengambil kesempatan untuk mendapatkan cincin dunia pada saat itu. Cincin dunia, bagaimanapun hanyalah dunia penyimpanan. Mereka akan memiliki cara mereka sendiri untuk mendapatkan harta di dalamnya. Namun sekarang, Chong Emas, saya tidak bisa menghadapinya. Lonceng ungu berkomunikasi. Chong Emas, apa yang harus kita lakukan? Pedang es berkata dengan gugup. Saya tidak menyangka manusia kecil ini yang tampak paling lemah memiliki jurus seperti itu. Ia pasti memiliki harta yang tidak mahir dalam menyerang atau beberapa bentuk kehidupan logam atau tanaman. Mata Chang Emas mengamuk. Lonceng ungu, pedang es, kalian berdua tidak berguna. Sama sekali tidak berguna. Saya harus bertarung habis-habisan sekarang. Keduanya tampak marah. Ketika kita mendapatkan harta itu, saya mendapatkan 70%, lonceng ungu Anda mendapatkan 20%, dan pedang es Anda hanya mendapatkan 10%. Chang Emas berkomunikasi. Jika tidak, saya terlalu banyak kehilangan. Oke, tidak masalah. Pedang es dan lonceng ungu tidak bodoh. Mereka tahu bahwa dengan pertahanan yang hanya Chang Emas yang benar-benar bisa menghancurkan tubuhnya saat membakar tubuh keabadiannya. Biaya kaisar batas ini membakar tubuh keabadiannya seberapa tinggi? Mendapatkan 70% memang alami. Kalau begitu, saksikan saya. Mata Chang Emas berkilau dengan kilat yang berkedip di dalamnya. Ini mungkin tampak lambat,
Tetapi sebenarnya setelah serangan lonceng ungu terhadap Lo Feng gagal, hanya beberapa detik telah berlalu sebelum Chang Emas bertarung habis-habisan. Ya, cahaya hijau mulai bersinar dari seluruh tubuh Chang Emas. Boom! Energi yang menakutkan memenuhi ruangan. Itu mengguncangkan dinding dan ukiran berkedip. Adegan ini membuat Lo Feng, Malam, Pedang Es, dan yang lainnya semua terkejut. Tidak bagus, Chang Emas bertarung habis-habisan. Ia membakar tuduh keabadiannya. Kaburlah! 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 Lo Feng dan yang lainnya panik karena tidak ada yang berani menghadapi Chang Emas dalam keadaan ini. Chang Emas adalah prajurit batas kaisar. Dengan teknik amplifikasi tubuhnya, ia bisa melepaskan hingga 1.000.000 kekuatan penguasa sektor. Jika ia menghancurkan diri sendiri, itu akan lebih menakutkan daripada serangan gabungan 1.000.000 tentara serangga Lo Feng. Bahkan jika itu hanya membakar sebagian kecil dari tubuh keabadiannya, itu sangat menakutkan. Namun begitu seseorang mencapai levelnya, biaya membakar sedikit pun dari tubuh keabadian sangat besar. Kecuali jika seseorang dipaksa ke sudut, mereka tidak akan pernah melakukannya. Kaburlah! 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 Lo Feng dan yang lainnya panik karena tidak ada yang berani menghadapi Chang Emas dalam keadaan ini. Rah! Chang Emas mengeluarkan raungan, dengan mudah mencapai Kaisar Malam yang terdekat di sampingnya. Sangat cepat, Malam bahkan tidak bisa menghindar. Boom! Sebuah telapak tangan besar yang diresapi petir menampar kepala Kaisar Malam. Dengan boom! Kaisar Malam segera menjadi abu. Selanjutnya, bab 838. Situasi. Kaisar Malam manusia bersayap yang direduksi menjadi abu memiliki sejumlah energi yang sangat lemah tersisa. Adegan itu membuat Luo Feng yang hendak melarikan diri dari ruangan terkejut. Dari tingkat energinya, Chang Emas sebenarnya langsung membuat Kaisar Malam kehilangan separuh dari tubuh keabadiannya. 50%. Kehilangan separuh jiwanya membuat Kaisar Malam hanya bisa melepaskan 10% dari kekuatannya dari sebelumnya. Jiwa sangat penting. Chang Emas, jangan paksa saya. Mata Kaisar Malam dipenuhi kegilaan saat ia bereformasi, menatap tajam pada Chang Emas. Chang Emas sangat tak kenal takut sekarang. Bahkan jika Kaisar Malam membakar tubuh keabadiannya, ia masih tidak bisa melarikan diri. Ia hanya bisa berharap Chang Emas untuk melawannya. Jika dipaksa, saya akan. Malam menatap Chang Emas. Menghancurkan diri? Hahaha, apakah Anda pikir jika Anda melakukannya, saya akan takut? Tubuh keabadian saya tidak akan terluka sedikit pun karenanya. Hahaha, saya sudah menghancurkan separuh dari tubuh keabadian Anda, dan menghancurkan separuh lainnya akan membunuh Anda. Jadi, mengapa saya harus membiarkan Anda lolos? Mati saja. Chang Emas tidak menunjukkan belas kasihan. Ingat, saya akan kembali untuk membalas dendam. Kaisar Malam mengaum. Menghancurkan diri, menghancurkan diri, menghancurkan diri. Kaisar Malam melolong. Menghancurkan diri hanya dengan 50% dari tubuh keabadiannya yang tersisa. Itu adalah hasil dari energi keabadian Chang Emas yang menghancurkan separuh lainnya dari Malam. Oleh karena itu, ledakannya tidak akan begitu besar. Pada saat itu Chang Emas bisa menahan pukulan itu sendirian. Tetapi siapa yang akan sebodoh itu? Chang Emas memilih untuk mundur. Boom! Penghancuran diri Kaisar Puncak. Itu sangat kuat sehingga membuat semua orang lain seperti Lonceng Ungu, Pedang Es, Harimau Penusuk, dan Luo Feng terkejut. Penghancuran diri Kaisar Puncak sama dengan 1.000.000 tentara serangga raja menyerang bersama-sama. Ini mampu membunuh Kaisar Tinggi, melukai berat Kaisar Puncak, atau bahkan menyebabkan Kaisar Puncak jatuh karenanya. Tetapi tentu saja itu membutuhkan keberuntungan. Meskipun Kaisar Malam hanya memiliki 50% dari tubuh keabadiannya yang tersisa, itu masih separuh dari ledakan Kaisar Puncak. Tidak seperti serangan Chang Emas yang menghancurkannya, ini adalah ledakan yang beriak ke segala arah. Tidak ada cara untuk mengendalikan arah serangan. Menghancurkan diri berarti kematian seorang dewa. Energinya akan beriak ke segala arah. Tidak, Pedang Es yang terlibat dengan Harimau Penusuk mengubah ekspresinya. Chang Emas, Anda menyebabkan ini.
Pedang es melarikan diri dengan takut. Boom! Kekuatan itu seketika bertindak pada tubuhnya. Kaisar tinggi pedang es langsung menjadi abu, dan abunya lebih lanjut dihancurkan. Kaisar malam, Anda menyeret saya bersama Anda. Harimau penusuk melesat ke ruangan dengan terkejut. Boom! Kekuatan itu melesat di atas tubuh harimau penusuk. Perisainya berkilauan sebelum seluruh tubuhnya meledak. Setelah itu ia bereformasi. Boom! Kekuatan itu beriak melalui tubuh lonceng ungu. Ia menggigit gigi dan sebuah membran berkilau seluruh tubuhnya, menahan serangan itu sebentar sebelum tubuhnya menjadi bubuk juga. Setelah itu ia bereformasi kembali. Boom! Luo Feng membungkus dirinya dalam sayapnya dan menahan serangan. Cheng Mas, lonceng ungu, pedang es, harimau penusuk, dan Luo Feng semuanya menahan kekuatan ledakan Kaisar Malam. Beberapa tidak rusak, beberapa terluka, sementara satu jatuh. Bukan hanya mereka berlima. Bahkan menara pengorbanan tidak stabil seperti sebelumnya melawan kekuatan ledakan Kaisar Puncak. Dinding di dalam jalur dan ruangan bersinar dengan gila-gilaan dari kekuatan, sebelum pecah dan runtuh saat riak menyebar. Setiap dinding berkilau sebentar sebelum runtuh, namun dengan setiap lapisan dinding yang ditembusnya, kekuatannya perlahan berkurang juga. Dengan diameter 60 km, sebuah kawah melingkar terbentuk saat semuanya direduksi menjadi tidak ada. Menara itu sendiri terbuat dari logam kelas F. Ini adalah senjata khusus, dan sama seperti bagaimana banyak senjata bisa menjadi besar atau kecil, menara ini bisa melakukannya juga. Namun itu lebih dekat ke tingkat senjata basis dewa atau benteng bintang, tetapi pertahanan internalnya tidak sama di seluruhnya. Ruang warisan dan ruang harta karun kedua, dua ruangan penting ini memiliki pertahanan yang lebih tinggi. Dinding di luar wilayah inti juga sangat kuat. Meskipun ada banyak dinding di dalamnya, mereka lebih lemah. Bahkan dengan bantuan ukiran misterius, ledakan Kaisar Malam masih menghancurkan area berdiameter 60 km. Hening. Di dalam menara ada keheningan. Luo Feng dan harimau penusuk bertukar pandangan, berkomunikasi. Kaisar Malam benar-benar membuatku kehilangan 6% dari tubuh keabadianku. Sungguh sia-sia, kata harimau penusuk. Namun Jeng, kita dalam masalah. Kematian Kaisar Malam adalah kerugian besar bagi kekuatan kita. Meskipun mereka juga mendapatkan pedang es, ia hanya seorang kaisar tinggi. Tidak banyak efek pada dua yang tersisa. Sangat disayangkan untuk Kaisar Malam, jawab Luo Feng. Bukankah ia manusia? Kalian manusia menghargai setiap kaisar. Bahkan jika mereka jatuh, mereka akan dihidupkan kembali setelah membalikan waktu dan ruang di masa depan, kata harimau penusuk. Sangat disayangkan bahwa saya tidak memiliki keberuntungan seperti itu. Meskipun saya juga anggota aliansi Hong, untuk saya mendapatkan kesempatan seperti itu, saya harus mendapatkan lebih banyak poin kontribusi untuk menaikkan posisi saya. Luo Feng terkejut. Seorang master alam semesta memiliki kekuatan yang luar biasa, dan mereka bisa membalikan waktu dan ruang ke titik sebelum target belum mati, menghidupkan kembali seorang prajurit. Umat manusia memiliki beberapa makhluk yang bisa melakukannya, seperti pendiri dojo kapak raksasa, pemimpin kota kekaosan primal, Master Longyan, Master Emas Void, dan lain-lain. Mereka akan, pada titik waktu tertentu, menghidupkan kembali sejumlah besar prajurit bersama-sama. Mereka yang dihidupkan kembali baik sangat kuat, atau memiliki kontribusi besar, atau merupakan murid dari orang-orang penting, dan lain-lain. Namun itu memang memiliki harganya. Para master alam semesta membayar sangat sedikit untuk menghidupkan kembali seorang kaisar malam. Namun harga kecil itu hanya untuk makhluk seperti mereka. Mereka tidak mungkin menanggung biayanya. Ini harus dikembalikan pada akhirnya oleh prajurit yang dihidupkan kembali. Mereka harus berjuang untuk kemanusiaan atau mendapatkan harta untuk diberikan kepada kemanusiaan. Kasihan Kaisar Malam. Bahkan jika ia dihidupkan kembali, ia harus berjuang untuk kemanusiaan untuk waktu yang sangat lama, pikir Luo Feng. Namun, sudah beruntung bahwa ia memiliki kesempatan seperti itu. Adapun ras lain, beberapa ras bahkan tidak memiliki makhluk seperti Master Alam Semesta. Bahkan jika mereka bergabung dengan aliansi Hong, persyaratan hanya untuk dipertimbangkan untuk kebangkitan jauh melebihi manusia. Tidak ada yang ingin jatuh. Semakin kuat seseorang, semakin tinggi harga kebangkitan. Pemimpin kota kekacauan primal sendiri telah mengatakan bahwa menghidupkan kembali seorang kesatria
akan membuatnya menerima serangan balik dari hukum alam semesta yang bahkan bisa merusaknya. Jika ia menghidupkan kembali makhluk seperti Sluorodo atau pemimpin istana Tianxi, ia bahkan bisa jatuh dari serangan balik itu. Seseorang harus tahu bahwa kekuatan pemimpin kota jauh melebihi Sluorodo dan yang lainnya, tetapi ia bisa jatuh dari menghidupkan mereka kembali. Jelas bahwa serangan balik itu menakutkan. Kaisar Malam akan dihidupkan kembali suatu saat di masa depan. Harga yang harus ia bayar hanya bisa dibayangkan. Kang Emas, Kaisar Malam itu akan melarikan diri. Mengapa Anda memaksanya? Lonceng Ungu marah. Bahkan pedang es telah jatuh. Pedang es juga dari ras Cihoincang. Bahkan sebagai sesama klan, Lonceng Ungu tidak terlalu menghormatinya. Tetapi, mereka telah menjelajah bersama dan berasal dari ras yang sama. Oleh karena itu, mereka saling percaya. Saya juga terluka dari ledakannya, Lonceng Ungu mengamuk. Dan umat manusia adalah salah satu dari 4 ras puncak. Beberapa makhluk master alam semesta pada akhirnya akan menghidupkannya kembali. Diam, Kang Emas mengutuk. Itu akan memakan waktu yang tak terhitung untuk terjadi. Bahkan jika ia dihidupkan kembali, ia masih tidak akan menjadi tandingan saya. Saya hanya tahu bahwa saya bisa mendapatkan kekayaannya dari membunuhnya. Dengan lambaian tangannya, ia menyimpan cincin dunia dan item dari Kaisar Malam dan pedang es. Jangan biarkan manusia lain melarikan diri, Kang Emas mengaum. Siu! Lo Feng mengepakkan sayapnya di kejauhan dan melepaskan perjalanan serangan dengan cepat mempercepat dan menghilang di sepanjang jalur. Anda tidak bisa melarikan diri, Kang Emas mengejar di belakang. Lonceng Ungu juga mengejar di belakang. Harimau penusuk berdiri di tengah-tengah puing-puing dan menyaksikan adegan itu. Tersenyum dingin, semua orang menjadi gila untuk harta karun ini. Mereka membakar tubuh keabadian mereka atau jatuh. Kekuatan Kang Emas itu sesuatu yang harus saya hindari. Bahkan jika saya menyerangnya, saya akan mati. Ia terbang ke jalur lain dengan cepat. Di dalam ruang kontrol, Tetua Kucika, Master Dewa Puai, Menbu, Ladimo, 4 prajurit asli menatap proyeksi. Ketika mereka melihat ledakan Kaisar Malam merusak prajurit lain dan membunuh pedang es, mereka semua menunjukkan ekspresi kebahagiaan dan kekejutan. Lihat, itu jimatnya! Itu jimatnya! Kematian Malam dan pedang es membuat jimat yang awalnya menyatu ke dalam tubuh mereka jatuh ke tanah. Pergi, cepat dan pergi. Kalian para penyerang, tinggalkan jimat itu. Tetua Ilu berharap, tapi tidak ada yang menyangka Kang Emas akan melambaikan tangannya dan menyimpan semua item yang jatuh dari kematian mereka. Ini membuat Kucika dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka. Mereka sedang menuju keluar dari tawaran. Tapi jimat itu masih bersama mereka. Master Dewa Puai berkata dengan mendesat. Adik 3, saat mereka pergi dan teleportasi, kita tidak akan pernah bisa membuka ruang warisan. Tetua Ilu menggeretakkan gigi dan mengaum. Dengarkan perintah saya. Mata Puai, Menbu dan Nadimo berkilauan mendengarkan perintah dari tetua mereka. Mereka tahu bahwa sudah waktunya untuk bergerak. Selanjutnya bab 839, Qiu Chika menampakkan diri. Ketika Qiu Chika dan prajurit asli lainnya mulai bergerak, Luo Feng, Cang Emas dan Lonceng Ungu berada dalam keadaan panik. Kabur, kabur, kabur. Luo Feng mengepakkan sayapnya melengkung seperti iblis melalui jalur. Cang Emas ini terlalu kuat. Ini adalah kekuatan kaisar batas yang jauh melebihi kekuatan kaisar puncak. Bahkan penghancuran diri Malam tidak merusak ini. Bahkan serangan gabungan dari tentara seranggaku tidak bisa melukainya. Jika saya melawan itu mungkin membakar sebagian energi keabadian dan membunuh tubuh bumiku. Saat tubuh bumi jatuh, itu akan merepotkan. Jalur di sini terlalu sempit. Binatang bertanduk emas sama sekali tidak bisa bertarung di sini. Binatang jauh lebih kuat daripada tubuh manusianya, namun menara itu tidak cocok untuknya. Manusia, jangan kabur. Menyerah saja, Cang Emas mengaum dan mengejar di belakang. Boom, boom. Dari waktu ke waktu, sambaran petir meledak dari matanya. Sambaran petir ini secara alami melebihi kecepatan Luo Feng, seketika membentuk ular petir yang tak terhitung jumlahnya yang bertindak sebagai jaring. Diikat oleh tali tak terhitung. Itu sangat mempengaruhi kecepatan Luo Feng. Tepat setelah membebaskan diri, jaring kedua sudah mencapai. Baut petir terhubung dan membentuk jaring berulang-ulang. Itu membuatnya sangat sulit bagi Luo Feng. Jika bukan karena jalur ini, saya sudah lama pergi jauh dan petirnya pun bahkan tidak akan bisa menyentuhku. Luo Feng mengepakkan sayapnya dan melarikan diri. Anda benar-benar bisa berlari, Cang Emas berteriak dari belakang.
Ia memperlambat Luo Feng berulang kali, namun ia hanya bisa memperpendek jarak mereka sedikit demi sedikit. Ini membuatnya merasa kecil pada dirinya sendiri. Mereka berdua melanjutkan saat lonceng ungu juga mengejar dari belakang. Chang Emas benar-benar brutal, menggunakan kaisar malam untuk membunuh pedang es. Mata lonceng ungu berkilauan dingin. Kita semua dari camp automaton, dan kita tidak bisa saling membunuh. Saat kita melakukannya, itu akan disiarkan di dunia virtual dan kita akan diburu dari camp. Tidak bisa melarikan diri. Oleh karena itu, ia tidak akan berani menyerang secara pribadi, tetapi ia masih ingin mendapatkan harta untuk dirinya sendiri. Sekarang pedang es pergi, sebenarnya ia menggunakan orang lain untuk membunuhnya. Tidak peduli, ia hanya menggunakan orang lain. Ia tidak akan berani menyerang sekutu campnya sendiri. Dan saya bukan pedang es. Bahkan jika harimau penusuk menghancurkan diri, saya tidak akan jatuh. Chang Emas, Anda ingin harta itu sepenuhnya untuk dirimu sendiri. Banyak ide berkelipan di dalam pikirannya. Berada di camp yang sama tidak berarti mereka baik-baik saja. Karena aturan, mereka tidak saling membunuh. Melawan aturan, tidak hanya ras automaton yang akan mengirim prajurit kuat, bahkan klan Chang Emas sendiri akan mengirim prajuritnya sendiri. Luo Feng, Chang Emas, dan lonceng ungu berterbangan sepanjang jalur dengan ide-ide mereka sendiri. Di depan itu adalah pintu keluar area inti. Luo Feng melarikan diri dengan sekuat tenaganya. Swah, dengan kilatan ia tiba di depan pintu keluar. 6 jalur tetap aktif. Namun yang mengejutkan Luo Feng adalah keadabian berlengan 6 dengan berarmor ungu melayang di depan pintu keluar. Ia mengeluarkan riakan energi dewa dan memblokir pintu keluar. Ras asli Yanji? Luo Feng terkejut melihat penampilannya, tetapi ia tidak peduli saat ini. Minggir! Ia mengaum dan hendak bergegas maju. Wala! Lengan keabadian berlengan 6 itu tumbuh lebih tebal dan lebih tebal. Itu memblokir 6 jalur saat Luo Feng bergegas menuju salah satunya. Setiap lengan sangat kuat. Setelah tumbuh dalam ukuran, itu menampar dan menjatuhkan Luo Feng. Haha, penduduk asli Yanji, saya harus berterima kasih pada Anda. Chang Emas menyusul dan berkomunikasi. So, lonceng ungu juga muncul. Luo Feng, Chang Emas, dan lonceng ungu berdiri di sana. Prajurit Yanji itu memblokir ke-6 jalur. Dan ia memiliki kekuatan kaisar puncak. Luo Feng mungkin memiliki keuntungan dalam kecepatan. Tetapi untuk secara paksa menerobos, perbedaan kekuatannya terlalu besar. Yang, siapa ini? Sebuah berkas cahaya terbang. Itu adalah harimau penusuk yang terbang dari jalur lain. Setelah mendarat, ia juga terkejut. Penduduk? Kelompok itu semua bertukar pandang. Setelah itu mereka melihat prajurit itu. Pang penduduk asli ini setelah melarikan diri saat itu, ia benar-benar berani menunjukkan dirinya. Chang Emas mengaum. Para prajurit di sana semua tahu bahwa mereka dapat dengan mudah melaporkan ke camp mereka tentang setiap penampakan prajurit ini. Namun tidak ada peraturan paksa tentang melaporkan atau membunuh mereka. Ini tidak pernah menjadi tanggung jawab bagi para prajurit. Dan para prajurit juga tidak ingin menarik perhatian pada harta di menara. Perhatian para musuh ras lain. Prajurit yang melayang di sana tampak sedikit gemuk, dan senyumnya menakutkan. Saya benar-benar berharap Anda mati, tetapi karena Anda semua akan meninggalkan menara, saya harus menunjukkan diri. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah penyintas dari ras Yanji, Qiu Chika. Saat itu saya adalah keabadian normal ketika ras saya menghadapi kepunahan. Namun, tahun-tahun yang tak terhitung berlalu, dan saya sangat kesepian dan aku juga tumbuh dalam kekuatan. Anda berada di sini selama ini. Chang Emas, lonceng ungu, harimau penusuk, dan Luo Feng terkejut. Benar, saya sudah di sini mengamati setiap gerakan Anda. Qiu Chika tersenyum, namun senyumnya aneh dan menakutkan. Saya telah merencanakan awalnya agar Anda saling membunuh lebih banyak. Kalian yang termasuk ras lain, Anda menghancurkan ras saya saat itu. Oleh karena itu lebih baik bagi Anda semua untuk mati. Tetapi saya benar-benar membutuhkan jimat itu. Saya tidak menyangka Anda benar-benar menyimpan kedua prajurit yang jatuh itu. Qiu Chika menunjuk pada Chang Emas. Chang Emas mengerutkan kening. Prajurit ini benar-benar tahu bahwa ia telah menyimpan jimat itu. Sepertinya ia benar-benar telah mengamati seluruh menara. Mengapa Anda membutuhkan jimat itu? Ia mengaum. Anda katakan rencana Anda? Luo Feng mengerutkan kening. Ruang harta karun itu. Yang lain terkejut ketika mereka mendengar. Cerdas!
Qiu Chika memuji. "Ada setidaknya satu orang yang cerdas di antara Anda semua. Hahaha. Saya sudah di sini selama ini dan ruangan itu selalu terbuka. Jika ada harta, itu pasti sudah lama hilang. 3 peti harta karun itu adalah peti kosong. Karena Anda semua tidak dapat memindai mereka, saya menggunakannya untuk memancing Anda semua untuk saling membunuh." "Apa? Peti kosong? Kaisar malam dan pedang es jatuh untuk peti kosong?" Harimau penusuk mengaum saat yang lain tetap terkejut. Semua orang telah mempertaruhkan segalanya untuk peti-peti itu. Dan para kaisar semua telah kehilangan sebagian dari tubuh keabadian mereka untuk mereka. Manusia, Qiu Chika menatap Luo Feng. "Ketika Anda mendapatkan peti itu, Anda seharusnya melihat kata-kata di atasnya. Itu dengan jelas menyatakan bahwa hanya orang dari ras kamilah yang bisa membukanya. Tentu saja, saya membukanya sejak lama dan meninggalkan peti di sana sebagai bagian dari rencana saya." Ada kata-kata itu. Luo Feng dan Lonceng Ungu mengerutkan kening. "Lonceng Ungu, Anda juga melihat kata-kata itu?" Kang E gemas bertanya. Lonceng Ungu menjawab, "Ya, memang. Dan ketika kami menemukan ruangan itu sudah terbuka. Juga prajurit ini tampaknya tahu setiap gerakan kita. Ia jelas telah mengawasi kita. Ia pasti tahu tentang ruangan itu sebelumnya. Ia mungkin mengambil harta itu sejak lama." Kang E gemas mengakui poin ini. "Jika Anda tidak percaya, Anda bisa menyerahkan 1 peti kepada saya dan saya bisa membukanya untuk Anda." Qiu Chika tersenyum saat ia berkata. "Yang, keluarkan 1 peti." Kang E gemas menatap Luo Feng. "Keluarkan," kata Lonceng Ungu. Luo Feng mengurutkan kening betapa masih mengambil 1 peti, ada ukiran rumit di sekelilingnya. Karena seseorang tidak bisa membukanya secara paksa, Luo Feng melemparkannya. Ketika Qiu Chika menerimanya, ia menggosokkan tangannya di sepanjang sisi dan dengan sekali klik yang mudah membuka peti itu. Para kaisar semua menatap tajam. Peti itu benar-benar kosong. "Peti kosong!" Kang E gemas marah mengaum. "Bajingan! Ia telah membakar sebagian dari tubuh keabadiannya untuk ini. Meskipun bahan peti itu juga bernilai uang, ia tidak peduli dengan kekayaan remeh-temeh seperti itu. Apa yang ia inginkan adalah harta dari ras Yanji yang melarikan diri saat itu." "Hahaha," Qiu Chika menhahaha. "Jika Anda semua tidak melarikan diri, begitu cepat saya bahkan tidak akan menunjukkan diri. Semakin Anda saling membunuh, semakin baik itu." "Jadi, mengapa Anda menunjukkan diri sekarang?" Kang E gemas bertanya. Yang lain menatap Qiu Chika. Ekspresi Qiu Chika tiba-tiba menjadi seperti iblis saat ia menatap mereka. "Kalian para pangras lain, jika bukan karena harta sejati tawar, saya bahkan tidak akan peduli pada Anda." "Harta sejati?" Luo Feng terkejut. Yang lain juga tertegun. "Hahaha, Anda tidak berpikir bahwa ruangan yang dapat dihancurkan oleh penghancuran diri Kaisar Puncak akan menyimpan harta karun sejati?" Ia mengejek. "Mengapa Anda berpikir bahwa saya yang telah mendapatkan harta itu sebelumnya akan mempertaruhkan hidup saya di sini untuk membuang waktu saya dengan Anda?" Benar, mereka semua setuju. "Apakah ruang harta warisan akan selemah itu?" "Harta itu terpisah," Qiu Chika berkata dengan dingin. "Ruangan yang Anda semua lihat memang salah satunya, tetapi itu adalah ruangan biasa, yang rahasia namun menyembunyikan harta karun sejati. Siapapun dari ras kami bisa membuka ruangan normal itu. Harta karun sejati di ruangan rahasia tidak hanya membutuhkan ras kami, tetapi juga jimat untuk mengaktifkannya. Hanya dengannya, itu akan mengkonfirmasi identitas kami dan seseorang tanpa jimat itu tidak akan bisa membuka ruangan. Saat itu ketika kami melarikan diri, para kesatria khawatir bahwa prajurit normal akan dikendalikan oleh orang lain. Oleh karena itu ia mempercayakan jimat kepada beberapa orang untuk dipegang. Dan mereka yang memegang jimat harus tingkat kaisar. Sangat sulit untuk mengendalikan keabadian kaisar." Luo Feng dan prajurit lain mengangguk saat mereka mendengarkan. Mereka harus mengakui, apapun yang dia katakan bersifat logis, itu cocok. "Jika Anda semua pergi, saya tidak akan pernah bisa mendapatkan harta karun sejati. Dan tanpa jimat, saya tidak akan pernah bisa membuka pintu. Namun tanpa saya, Anda semua juga tidak akan pernah bisa membukanya." Qiu Chika menatap kelompok,
Permintaan saya sederhana. Saya hanya ingin separuh dari harta itu. Selanjutnya, bab 840. Harta karun. Di pintu keluar menara, Kyu Chika berbicara, mengungkapkan rahasia harta karun tersembunyi. Harta karun nyata dan palsu. Luo Feng merenung. Ia harus mengakui bahwa apapun yang dikatakannya terdengar benar. Peti harta karun yang saya dapatkan sebelumnya kosong. Ditambah lagi, ia bisa dengan mudah memberitahu kami tentang apa yang telah terjadi. Tidak ada ragu-ragu bahwa ia sudah berada di sini jauh sebelum kami. Itu sudah pasti. Ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah ia benar-benar ingin mendapatkan harta karun sejati, dan itu membutuhkan jimat. Oleh karena itu, ia di sini untuk bekerja sama dengan kita. Kemungkinan kedua adalah semuanya dibuat-buat. Ia sudah lama mendapatkan harta karun sejati, namun karena rasnya hancur saat itu, ia memiliki kebencian yang sangat besar terhadap kita. Ia kemudian menyusun rencana agar kita saling membunuh. Tapi sekarang kita akan pergi, ia menahan kita. Itu bisa jadi tipu muslihat untuk balas dendam. Luo Feng berpikir. Seorang penyintas dari ras yang hancur. Jika bumi hancur atau umat manusia hancur, Luo Feng tahu bahwa ia mungkin akan menjadi gila dengan balas dendam juga. Apakah ini untuk harta karun atau balas dendam? Ia ragu-ragu. Para kaisar lainnya juga ragu-ragu. Chang Emas, apakah Anda berpikir apa yang dikatakannya benar? Lonceng ungu berkata. Ada 50%. Chang Emas menjawab. Pikir lonceng ungu. Apa yang kita lakukan? Berpikir lonceng ungu. Saya harus mendapatkan harta karun itu. Mata Chang Emas berkilau dengan keganasan. Ia sudah membakar sebagian dari tubuh abadinya. Meskipun ia sudah mendapatkan kekayaan pedang es dan kaisar malam, sedikit itu tidak bisa memuaskan prajurit kaisar puncak seperti dirinya. Tujuannya hanya satu, harta karun menara. Tanpa itu, ia tidak akan puas. Kalau begitu, saya akan percaya padamu dan tetap bersamamu Chang Emas. Bahkan jika prajurit ini memiliki jebakan yang disiapkan, itu tidak akan berhasil, kata lonceng ungu. Hahaha, rencana semuanya tidak berguna melawan kekuatan sejati. Chang Emas berkata dengan percaya diri. Tenang, setelah mendapatkan harta karun, saya akan membagikannya denganmu sesuai. Anda mendapatkan 20%. Terima kasih Chang Emas. Lonceng ungu merasakan kebencian di dalam, tetapi menekannya. Sebelumnya, mereka telah menyetujui rasio 7:2:1, sekarang pedang es telah meninggal. Chang Emas hanya memutuskan untuk mengambil 80%. Kyu Chika hanya tertawa di dalam. Jika kalian semua tidak melarikan diri begitu cepat, saya bahkan tidak perlu mengambil jalur khusus ini ke pintu keluar dan beresiko. Luo Feng dan yang lainnya telah terbang dalam 2 kelompat sebelumnya. Satunya adalah Luo Feng, Chang Emas, dan lonceng ungu. Yang lainnya adalah harimau penusuk sendirian. Sementara kedua kelompok bergegas menuju pintu keluar, Kyu Chika berada di ruang pengendalian saat itu, tetapi ada jalur yang membawanya langsung ke pintu keluar. Ia sebenarnya ingin hanya menghentikan harimau penusuk dan menggunakan keempat prajuritnya untuk mengalahkannya. Itu tidak bisa dihindari. Tanpa jalur yang tepat untuk menghentikan harimau penusuk, ia hanya bisa beresiko dengan muncul sendirian. Keserakahan dan ambisi, keduanya adalah hal yang tidak pernah bisa dihilangkan oleh seorang prajurit. Ia melihat ke wajah prajurit lainnya dan santai. Sudahkah kalian memutuskan? Ia bertanya. Para kaisar di bawah semua saling bertukar pandangan. Meskipun mereka mengejar Luo Feng sebelumnya, sekarang setelah mereka tahu peti itu palsu, mereka tidak ingin membuang waktu lagi untuk saling bertarung, karena tidak ada manfaatnya di dalamnya. Oke, saya percaya Anda. Suara Chang Emas mengaum seperti guntur. Kyu Chika, jangan lakukan sesuatu yang bodoh. Lonceng ungu tersenyum dingin. Saya akan mempercayai Anda untuk saat ini. Ayo, ikut saja.
harimau penusuk menatap Luoseng. Keduanya bertukar pandang dan mengangguk. Dengan kematian Kaisar Malam, mereka harus saling membantu sekarang. Meskipun Chang Emas tak kenal takut, pertahanan Luofeng seperti surga, dan harimau penusuk juga seorang kaisar puncak. Jika mereka benar-benar bertarung, bahkan jika Chang Emas membunuh mereka berdua, ia harus mengorbankan lebih dari 10% dari tubuh keabadiannya. Harga itu terlalu mahal. Selama kita berhati-hati dan tidak mengambil terlalu banyak, Chang Emas tidak akan menjadi terlalu gila. Kehilangan 5% dari tubuh keabadian seseorang mudah untuk pulih. Apapun di atas itu merepotkan dan di atas 10% bahkan lebih buruk. Harimau penusuk berkomunikasi. Dengan kita bersama, kita bisa saling membantu, jawab Luofeng. Keempat prajurit itu bersetuju. Qiu Chika tertawa. Memang semua orang menginginkan harta karun itu. Namun, ingat apa yang saya katakan sebelumnya. Saya mendapatkan separuh. Saya juga mengatakannya. Saya setuju. Chang Emas memiliki ekspresi murung saat ia menjawab. Yang lain mengangguk. Chang Emas tertawa dingin di dalam. Separuh. Itu hanya kebohongan. Ia secara alami tidak akan melakukan apapun dulu. Tapi, begitu ruangan terbuka, ia akan menggunakan segalanya untuk mendapatkan harta karun itu. Penduduk asli memang juga memiliki beberapa kartu as. Luofeng dan yang lainnya jelas tentang hal ini. Namun, untuk harta karun itu, bahkan jika musuh kuat, mereka tidak akan menyerah. Ikuti saya. Qiu Chika terbang di depan. Tunggu, Chang Emas mengaum. Qiu Chika berhenti dan berbalik dengan penasaran. Chang Emas menatapnya dingin, memerintahkannya. Untuk menjaga kepercayaan kita, Anda akan terbang di antara keempat kita. Shua, shua, shua. Lonceng ungu, harimau penusuk dan Luofeng berdiri dan mengepung Qiu Chika. Hahaha, begitu kuat namun begitu pengecut. Ia mengejek. Itu disebut kehati-hatian. Prajurit yang ceroboh akan mati mudah. Chang Emas berkata dingin. Kalau begitu, ayo pergi. Saya akan menunjukkan jalannya. Ikuti saja jalur di sebelah kiri ini. Seketika, kelompok itu mulai terbang di dalam nawar di bawah bimbingan Qiu Chika. Luofeng dan yang lainnya menemukan beberapa jalur tersembunyi di jalan. Mereka hanya perlu mendorong beberapa dinding yang disamarkan, dan jalan lain pun akan menampakkan diri. Di dalam ruang kontrol, Master Dewa Puai, Ladimo, dan Menbu menahan napas dengan gugup saat mereka menyaksikan proyeksi. Tetua. Menbu mengepalkan tinjunya, matanya jelas dipenuhi kekhawatiran dan kecemasan. Adik ketiga melakukan segalanya untuk Pras, itulah mengapa ia menempatkan dirinya dalam bahaya. Puai berkata, para penyerbu sudah bertindak sesuai rencananya. Separuh dari rencana telah berhasil. Kali ini, berapapun biayanya, kita harus mendapatkan harta karun warisan itu. Dua lainnya mengangguk. Teruslah menonton. Puai melanjutkan. Kita akan lihat apakah adik ketiga bisa berhasil. Bagaimanapun, para penyerbu semuanya sangat berhati-hati dan pintar. Dan mereka juga kuat. Untuk berhasil, kita akan membutuhkan adik ketiga dan banyak keberuntungan. Di sepanjang jalur internal yang gelap, keempat prajurit mengepung Qiu Chika dan terbang dengan hati-hati. Semakin jauh mereka pergi, semakin terang jalurnya. Setelah beberapa saat, mereka tiba di dalam aula yang terang. Kemana kita pergi selanjutnya? Chang Emas mengaum. Kita sudah tiba. Mata Qiu Chika berkilauan. Kita sudah tiba. Luofeng melihat sekeliling dengan penasaran. Aula besar itu memiliki diameter lebih dari 10 km. Dindingnya halus dengan ukiran rumit di atasnya, dan ia tidak melihat dimanapun untuk menyembunyikan harta karun. Kalian para penyerbu, bahkan setelah berdiri di depan ruang harta karun, Anda bahkan tidak akan bisa mengenalinya. Bahkan jika Anda menemukan ruang harta karun, Anda tidak akan bisa membukanya. Di mana itu? Chang Emas mengaum. Mereka semua menatap Qiu Chika, namun ia berjalan dengan sangat tenang menuju dinding yang jauh.
Yang lain secara alami mengikutinya dengan cermat untuk menghentikannya melakukan sesuatu yang licik. Di dinding yang halus, Kyuchika mengambil napas dalam-dalam dan bergumam, "Klan saya yang tak terhitung jumlahnya yang mati. Saya membiarkan para penyerbu ini memasuki ruang harta karun demi kemakmuran ras lagi. Klan saya, maafkan saya." Ia mengulurkan 6 telapak tangannya, secara bersamaan ukiran di dinding menyala dan bergumuruh. Luo Feng berbalik. Dinding itu mulai terbelah, menampakkan jalur selebar 10 km. Ruang harta karun ada di dalam, kata Kyuchika. "Sangat bagus, bukankah bagus jika kita semua bekerja sama?" Chang Emas tertawa, namun mereka mempertahankan posisi hati-hati mereka dan terbang masuk. Jalur itu hanya sepanjang 100 meter. Di ujungnya ada pintu yang dilapisi cahaya emas. Ukiran di atasnya sangat misterius karena memancarkan energi yang kuat. Ini melogam kelas G, itu melogam kelas G. Selain peti harta karun, ini pertama kalinya kami melihat melogam kelas G lain dan itu adalah seluruh pintu. Pintu ini saja seharusnya bernilai beberapa ratus juta permata nila. Lonceng ungu tersenyum. Di sampingnya, Chang Emas juga tersenyum. Pintu itu sendiri sangat berharga. Sepertinya, semua yang dikatakan Kyuchika benar. Harta karun di dalam pasti mencengangkan. Itu sepadan untuk membakar tubuh keabadianku. Chang Emas hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. Luo Feng dengan hati-hati mengamati semuanya. Tidak peduli apa, ia memiliki sayap Sawubu dan armor jenderal. Oleh karena itu, ia memiliki jaminan tertentu untuk bertahan hidup. Ia secara alami tidak akan menyerah pada harta karun itu dengan mudah. Perhatian semua, untuk mengaktifkan pintu saya harus memiliki jamat dan saya harus melakukannya secara pribadi. Kyuchika berkata dingin, "Berikan padaku jamat itu dan biarkan aku membuka ruangan."